Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia selalu buat sahabat channel Misteri Goib. Mari kita simak dan mulai ceritanya. Di sebuah desa terpencil yang terletak jauh dari hiruk-pikuk kota, terdapat sebuah legenda yang sudah lama terdengar oleh para penduduk. Legenda itu bercerita tentang sebuah kekuatan gelap yang dapat mencuri sukma seseorang dan membawanya ke dunia lain, dunia yang tidak terjangkau oleh kehidupan. Para penduduk yang tinggal di desa itu sering mengingatkan anak-anak mereka untuk tidak berjalan sendirian di malam hari, karena jika seseorang kehilangan jejak, kemungkinan besar mereka akan menjadi korban sang penjaga dunia lain, yang dikenal dengan nama penjaga gelap. Kisah ini dimulai dengan seorang wanita muda bernama Siti. Dia tinggal bersama neneknya yang sudah tua, di sebuah rumah kecil yang terletak di pinggiran desa. Siti adalah gadis yang periang dan tidak mudah takut, meski sering mendengar cerita-cerita menyeramkan tentang penjaga gelap dari neneknya. Meskipun demikian, Siti selalu menganggapnya sebagai cerita belaka, sesuatu yang hanya diceritakan untuk menakut-nakuti anak-anak. Pada suatu malam, saat hujan turun deras dan petir menyambar-nyambar, Siti duduk di dekat jendela rumah, menatap hujan yang mengalir deras di luar. Tiba-tiba, dia mendengar suara ketukan di pintu depan rumah. Suara itu tidak seperti ketukan biasa. Ada ketukan yang teratur dan berat, seolah-olah seseorang yang sangat besar sedang berdiri di luar rumah. Dengan hati-hati, Siti membuka pintu. Namun, tak ada seorang pun di sana. Yang dia temui hanya sebuah paket kecil yang tergeletak di depan pintu. Tertulis nama Siti di atasnya, meskipun tidak ada pengirim yang tercantum. Rasa penasaran menguasai dirinya, dan dia segera membawa paket itu masuk ke dalam rumah. Ketika dibuka, Siti menemukan sebuah buku tua yang tampak sangat kuno dan usang. Di sampul buku itu terukir simbol aneh yang tidak bisa dikenali. Tanpa berpikir panjang, Siti mulai membuka halaman demi halaman buku itu. Ketika membuka halaman pertama, sebuah angin dingin tiba-tiba berhembus di dalam rumah, meskipun jendela dan pintu terkunci rapat. Tangan Siti gemetar, namun dia terus membaca. Tulisan dalam buku itu aneh dan sulit dipahami. Setiap kata yang dibaca seakan mengirimkan perasaan cemas yang mendalam ke dalam dirinya. Tiba-tiba, Siti merasa seolah-olah ada yang mengawasi dari belakangnya. Dia menoleh dengan cepat. Namun yang dia lihat hanyalah bayangan samar yang bergerak di luar jendela. Rasa takut mulai menyelubungi dirinya. Tiba-tiba, sebuah suara lirih terdengar dari belakang. "Kembalikan sukmaku." Siti melompat terkejut. Tubuhnya membeku. Suara itu datang dari dalam rumah, dari dalam buku yang sedang dibaca. Dalam panik, dia menutup buku itu dengan cepat dan meletakkannya di meja. Namun, perasaan takut yang mencengkeram dirinya semakin kuat. Dia merasa seperti ada yang tak beres, seolah-olah dunia di sekitarnya mulai berubah. Saat itu, lampu tiba-tiba mati. Hanya suara hujan yang mengguyur dan petir yang bersuara keras di luar rumah. Dalam kegelapan, Siti mendengar suara langkah kaki yang berat dan lambat mendekat ke arahnya. Suara itu semakin mendekat, dan Siti merasa semakin tercekik oleh ketakutan. Dengan gugup, dia berlari menuju pintu untuk keluar rumah. Namun pintu itu terkunci rapat. Tidak ada cara untuk keluar. Di luar, suasana semakin mencekam. Di bawah sinar petir yang sesekali menyambar, dia melihat sosok besar dengan mata merah menyala dan tubuh yang hampir seperti bayangan gelap. Sosok itu berdiri di tengah jalan, menatap ke arahnya. Perlahan, sosok itu bergerak ke arahnya. Siti mencoba untuk melawan rasa takutnya dan mencari cara untuk keluar dari rumah. Namun, semakin dia berusaha, semakin dia merasa seperti tubuhnya kehilangan kekuatan. Setiap langkah yang dia ambil terasa semakin berat. Buku yang tadi dia buka tergeletak di atas meja, terbuka pada halaman terakhir, seolah memanggilnya untuk membaca lebih jauh. Ketika Siti berbalik, sosok itu sudah berdiri tepat di belakangnya. Dia merasakan hawa dingin yang luar biasa, dan kemudian suara itu kembali terdengar, lebih jelas kali ini, "Kembalikan sukmaku, atau kau akan menjadi milikku selamanya." Siti menjerit. Namun tak ada suara yang keluar. Dunia di sekitarnya mulai berputar, dan dia merasakan tubuhnya terjatuh ke dalam kegelapan.
Ketika Siti terbangun, dia mendapati dirinya berada di tempat yang tidak pernah dia kenal. Sebuah ruangan gelap dengan bau busuk dan hawa dingin yang menusuk tulang. Dia terdiam sejenak, mencoba memahami apa yang terjadi. Namun, saat dia melihat ke sekeliling, dia menyadari bahwa dia tidak sendirian. Di sudut ruangan, ada banyak sosok lain yang terbaring tak bernyawa, dengan mata kosong dan tubuh yang membusuk. Mereka adalah orang-orang yang sama sepertinya, yang pernah kehilangan sukma mereka. Siti mulai panik. Dia berusaha berteriak, tetapi tak ada suara yang keluar. Semua perasaan dan pikirannya terikat pada satu tujuan, mencari cara untuk keluar dari tempat itu dan mengembalikan sukmanya yang hilang. Namun, sosok gelap yang telah membawanya ke sini tidak akan membiarkannya begitu saja. Siti kini sadar bahwa untuk bisa keluar, dia harus memecahkan misteri yang tersembunyi dalam buku tua itu. Sebuah teka-teki yang menghubungkan hidup dan mati, dunia manusia dan dunia gelap yang penuh kutukan. Siti terbangun dengan rasa panik yang meluap. Kegelapan yang menyelimuti sekitarnya terasa semakin menakutkan. Saat matanya mulai terbiasa dengan gelap, dia melihat bahwa dirinya terperangkap di dalam sebuah ruang bawah tanah yang tampak terlantar. Bau busuk yang menusuk hidungnya membuatnya terengah-engah, dan di sekelilingnya, tubuh-tubuh tak bernyawa tergeletak, seolah menjadi penghuni abadi tempat itu. Tubuhnya terasa lemah, seolah-olah ada kekuatan yang menghisap seluruh energi dari dalam dirinya. Dia melihat ke dalam ruangan dengan cemas, mencoba mencari petunjuk atau cara untuk keluar. Namun, ruang itu tampak tidak berujung, hanya dinding-dinding gelap dan suasana sunyi yang penuh dengan hawa dingin. Begitu menakutkan. Dengan langkah terseok-seok, Siti mencoba mencari jalan keluar. Namun, setiap langkah yang diambilnya hanya membawa dirinya semakin dalam ke dalam ruang yang tidak berbatas itu. Tiba-tiba, di kejauhan, dia melihat sebuah cahaya redup yang berkedip. Tanpa berpikir panjang, Siti bergegas menuju cahaya tersebut, berharap itu adalah jalan keluar atau setidaknya sesuatu yang dapat memberinya petunjuk. Setelah beberapa langkah, dia tiba di sebuah ruangan kecil yang dihiasi dengan simbol-simbol aneh di dindingnya. Di tengah ruangan, ada sebuah meja kayu tua dengan sebuah benda yang tampak seperti sebuah batu hitam berkilau. Batu itu memancarkan cahaya yang semakin terang, seolah menarik Siti untuk mendekat. Ketika Siti mendekat, dia mendengar sebuah suara lirih yang datang dari batu itu. Kembalikan sukmaku, atau dunia ini akan tetap terperangkap dalam kegelapan selamanya. Siti merasa tubuhnya bergetar. Suara itu terdengar begitu nyata, seperti sebuah peringatan yang mengerikan. Tanpa sadar, tangannya meraih batu itu, dan seketika itu juga sebuah dorongan kekuatan yang sangat kuat mengalir ke tubuhnya. Suara yang terdengar sebelumnya kini bergema di sekeliling ruangan, seperti ada ribuan suara yang berbicara bersamaan. Batu hitam itu mendekatkan dirinya pada kebenaran yang sangat menakutkan. Siti menyadari bahwa suara itu bukan berasal dari batu, melainkan dari sosok yang telah membawanya ke tempat ini. Sosok gelap yang tidak tampak di hadapannya namun bisa dirasakan melalui aura yang sangat kuat. Sukma yang kau ambil, kini adalah milikmu. Tapi untuk mendapatkan kebebasanmu, kamu harus membayar harganya. Suara itu semakin jelas, dan Siti merasa tubuhnya semakin terhisap oleh kekuatan yang tak terlihat. Dengan cepat, Siti memalingkan wajahnya dari batu itu. Dia tahu bahwa apapun yang sedang terjadi, dia tidak bisa tinggal lebih lama lagi di tempat yang penuh dengan kegelapan ini. Siti berlari, mencoba melarikan diri dari ruang itu, meskipun langkahnya berat dan tubuhnya terasa semakin lelah. Saat berlari, dia melihat bayangan yang bergerak di ujung lorong yang panjang. Sosok-sosok tak bernyawa, wajah-wajah mereka terputus-putus, muncul dari dalam kegelapan dan menyerangnya dengan tangan panjang dan kurus, menggapai tubuhnya. Siti merasa mereka berusaha menariknya kembali ke tempat itu, ke dunia mereka yang gelap dan menyeramkan. Namun, dengan sekuat tenaga, Siti berlari lebih cepat, menghindari setiap tangan yang mencoba meraih tubuhnya. Di akhir lorong yang gelap, Siti melihat sebuah pintu besar yang tampak seperti jalan keluar. Di luar sana, ada cahaya. Namun, semakin dia mendekat, semakin terasa ada sesuatu yang menghalanginya. Terdengar suara tawa yang rendah dan menyeramkan dari belakangnya. Dia berbalik,
dan sosok itu muncul di hadapannya. Penjaga gelap, sosok tinggi dan kekar yang hanya terlihat sebagai bayangan gelap. Matanya bersinar merah, menatapnya tajam. Siti merasa jantungnya berdebar kencang. Namun dia tahu, dia tidak bisa mundur lagi. "Kau pikir kau bisa lari dariku? Sukma yang sudah kutarik tidak akan mudah lepas," kata sosok itu. Suaranya bergema di seluruh ruangan. Siti mencoba berpikir cepat. Apa yang harus dilakukannya? Buku tua yang ditemukan di rumahnya tiba-tiba terlintas di pikirannya. Dia mengingat beberapa halaman yang dibacanya dengan penuh rasa takut. Ada sesuatu di dalamnya. Sebuah kata kunci atau cara untuk mengalahkan penjaga itu, atau setidaknya mendapatkan kembali kendali atas tubuhnya. Siti mengumpulkan keberanian dan berteriak, "Kembalikan Sukmaku." Dengan suara yang menggema, dia merasakan tubuhnya kembali sedikit lebih ringan. Ada kekuatan yang mulai tumbuh di dalam dirinya. Suara tertawa sosok itu meredup, seolah terkejut. Mungkin ada sesuatu yang Siti lakukan yang menyentuh inti dari kekuatan penjaga gelap. Namun, sebelum dia bisa melakukan lebih banyak, sosok itu mengulurkan tangannya dengan cepat dan menariknya kembali ke dalam bayangannya. Namun, saat tangan sosok itu menyentuh tubuh Siti, sesuatu yang tak terduga terjadi. Sebuah cahaya terang menyelimuti tubuh Siti, dan seiring dengan itu, sosok itu mulai menghilang. Sebuah dorongan kekuatan yang begitu besar meledak keluar dari tubuh Siti, menghancurkan bayangan gelap tersebut. Sosok itu berteriak keras sebelum akhirnya hilang sepenuhnya, meninggalkan Siti dalam kegelapan yang menyatu dengan ruang kosong. Dengan napas terengah-engah, Siti jatuh terduduk. Suasana hening kembali menyelimuti tempat itu. Kini, dia merasakan kekuatan baru mengalir dalam dirinya, dan meskipun raga dan sukmanya terpisah, dia tahu bahwa pertarungannya belum selesai. Jalan keluar masih harus ditemukan, dan waktu tidak akan menunggunya. Siti bangkit, bertekad untuk menyelesaikan misi yang sudah dimulai, mengembalikan sukmanya dan mengakhiri kutukan yang mengikatnya pada dunia gelap ini. Siti terbangun di dalam kegelapan yang semakin pekat. Setelah mengalahkan penjaga gelap, dia menyangka semuanya akan berakhir. Namun kenyataannya, dunia ini, dunia yang terperangkap antara hidup dan mati, masih memegangnya erat. Setiap langkah yang diambilnya terasa semakin berat. Seperti ada sesuatu yang menahan dirinya untuk tidak maju. Meskipun kekuatan baru mulai mengalir dalam dirinya, tubuhnya masih merasa lemah dan terikat oleh sesuatu yang tak tampak. Dia mengingat kembali apa yang telah dia baca dalam buku tua itu, sebuah petunjuk yang memberi gambaran tentang cara mengembalikan sukma yang hilang. Menurut buku itu, untuk mengembalikan sukma, Siti harus menemukan pintu terakhir yang terletak di pusat dunia gelap ini. Namun, untuk menemukannya, dia harus menghadapi serangkaian ujian yang menguji keberanian, ketahanan fisik, dan kejujuran hatinya. Dunia gelap ini penuh dengan jebakan dan makhluk yang terperangkap dalam kegelapan, dan setiap langkah menuju pintu terakhir akan mengarah pada ujian baru. Dengan hati yang berdegup kencang, Siti memutuskan untuk melanjutkan perjalanannya. Dia tahu bahwa hanya ada satu cara untuk keluar dari dunia ini, menemukan pintu terakhir dan mengembalikan sukmanya yang hilang. Siti melangkah perlahan, mencari jalan keluar, namun di setiap sudut, dia merasa seperti ada mata yang mengawasinya, seperti ada makhluk-makhluk yang terperangkap dan menunggu saat yang tepat untuk menyerang. Saat berjalan, Siti tiba di sebuah lorong panjang yang tampak tak berujung. Di ujung lorong, dia melihat bayangan samar, sebuah sosok yang terbungkus dalam kabut gelap. Sosok itu bergerak perlahan mendekat, namun tidak ada suara yang keluar dari langkahnya. Siti merasakan getaran aneh di dalam tubuhnya. Sosok itu semakin mendekat, hingga akhirnya Siti bisa melihatnya dengan jelas. Itu adalah sosok seorang wanita yang tampak begitu rapuh dan terluka. Wajahnya pucat, dengan mata yang tampak kosong dan penuh rasa sakit. Namun, ada sesuatu yang aneh. Di sekeliling tubuh wanita itu, ada bayangan-bayangan yang bergerak dengan cepat, seperti makhluk-makhluk yang berusaha memakan tubuhnya. Wanita itu mengangkat tangan, seolah meminta pertolongan. "Tolong, aku terperangkap di sini." Suara wanita itu terdengar begitu lemah dan penuh penderitaan. Siti mendekat dengan hati-hati, merasa ada yang tidak beres. "Siapa kamu?"
Tanyanya dengan suara gemetar. Wanita itu menatap Siti dengan tatapan kosong, lalu perlahan berkata, "Aku, dulunya seperti kamu. Aku datang ke tempat ini untuk mencari kebebasan. Namun sekarang aku terjebak di sini, tidak bisa keluar. Semua yang datang ke sini akan kehilangan sesuatu, sukma mereka, atau bahkan lebih." Siti merasa tercekik oleh kata-kata itu. "Apa yang terjadi di sini? Apa yang harus aku lakukan untuk keluar?" tanya Siti dengan cemas. Wanita itu tersenyum, meskipun senyuman itu tampak pahit. Tidak ada jalan keluar tanpa membayar harga. Kita semua terperangkap di dunia ini karena sesuatu yang kita lepaskan, dan untuk mendapatkan kembali apa yang hilang, kita harus kehilangan lebih banyak lagi. Siti merasa terhimpit oleh ketakutan, tetapi dia tidak bisa mundur. Dia harus mengembalikan sukmanya, tidak peduli apa yang harus dia hadapi. "Aku tidak akan menyerah," jawabnya dengan tegas. Wanita itu mengangguk pelan, lalu berkata, "Jika kamu ingin menemukan pintu terakhir, kamu harus menghadapinya. Tapi ingat, setiap ujian yang kamu hadapi di sini akan menguji lebih dari sekadar tubuhmu, akan menguji kekuatan hatimu. Jangan pernah lupa siapa dirimu." Setelah itu, wanita itu menghilang dalam kabut gelap, meninggalkan Siti sendirian di lorong yang sepi. Siti tahu bahwa ujian baru saja dimulai. Dia melangkah maju, meneguhkan niatnya untuk menemukan pintu terakhir. Tidak lama setelah itu, dia tiba di sebuah ruangan besar yang penuh dengan cermin. Cermin-cermin itu memantulkan bayangan Siti, namun ada yang aneh, bayangan itu tampak berbeda. Mereka tidak hanya mencerminkan tubuhnya, tetapi juga meluapkan ketakutan dan kekhawatiran yang terkubur di dalam dirinya. Bayangan itu mulai bergerak, seperti mereka hidup. Siti mendekati salah satu cermin dengan hati-hati, dan bayangannya di dalam cermin tiba-tiba berubah menjadi sosok gelap yang menyeramkan. Sosok itu menatapnya dengan mata merah yang menyala, dan suara yang terdengar begitu dalam dan menggetarkan. "Apakah kamu benar-benar ingin kembali ke dunia yang telah kamu tinggalkan? Apakah kamu benar-benar ingin menjadi bagian dari dunia yang telah kamu tinggalkan begitu saja?" Suara itu bergema di seluruh ruangan. Siti merasa jantungnya berdegup kencang. "Aku harus kembali. Aku harus mengembalikan sukmaku," jawabnya dengan penuh tekad. Sosok dalam cermin tertawa terbahak-bahak. "Mereka yang terperangkap di dunia ini tidak bisa kembali begitu saja. Setiap keputusanmu akan membawa akibat. Apakah kamu siap untuk menanggungnya?" Dengan rasa takut yang membalut tubuhnya, Siti menatap bayangan itu dan berkata, "Aku siap. Aku tidak akan mundur." Tiba-tiba, cermin itu pecah, dan Siti terjatuh ke dalam kekosongan. Semua suara menghilang, dan dia merasakan dirinya terjatuh dalam kegelapan yang sangat dalam. Namun, dia tidak boleh menyerah. Di dalam dirinya, ada rasa yang kuat untuk menemukan pintu terakhir dan mengembalikan sukmanya yang hilang. Siti merasakan tubuhnya terjatuh bebas ke dalam kegelapan yang sangat dalam, seolah dunia di sekelilingnya menghilang begitu saja. Hatinya berdegup kencang, dan meskipun dia merasa ketakutan, ada sesuatu dalam dirinya yang membuatnya tetap bertahan. Setiap inci tubuhnya bergetar dengan rasa takut. Namun ada juga tekad yang membara untuk mengembalikan sukmanya yang telah hilang. Dia terjatuh cukup lama, namun ketika akhirnya dia mendarat, dia tidak merasakan sakit. Sebaliknya, dia merasa seperti disambut oleh sebuah kekuatan yang menuntunnya ke suatu tempat. Perlahan-lahan, matanya mulai terbuka, dan dia mendapati dirinya berada di sebuah ruang yang luas, penuh dengan cahaya redup yang misterius. Namun, suasana itu tidak sepenuhnya tenang. Ada keheningan yang menyesakan, seolah segala sesuatu sedang menunggu. Di tengah ruangan, Siti melihat sebuah pintu besar yang tampak mengundang. Pintu itu terbuat dari batu hitam yang berkilau, dengan ukiran yang sangat detail, menggambarkan sosok-sosok makhluk dari dunia gelap. Tidak ada kunci atau pegangan yang terlihat, hanya sebuah simbol aneh yang terukir di atasnya, sebuah lingkaran dengan tanda silang di tengahnya. Siti merasa ini adalah pintu terakhir yang telah lama dia cari. Namun ia tahu, perjalanan ini belum berakhir. Di depan pintu itu, ada sosok yang telah menghalanginya sejak pertama kali ia memasuki dunia ini, penjaga gelap.
Sosok tinggi itu berdiri tegak. Matanya yang menyala merah menatap Siti dengan tajam, seolah menunggu sesuatu. "Kau datang sejauh ini, Siti," suara penjaga gelap bergema, dalam dan berat. "Namun, jangan kira semuanya akan berakhir dengan mudah. Sebelum kamu bisa membuka pintu ini dan mengembalikan Sukma Emu, kamu harus menghadapi ujian terakhir." Siti menatap sosok itu dengan mata penuh tekad. "Apa ujian itu?" tanyanya dengan suara tegas. Penjaga gelap tersenyum sinis. "Ujianmu adalah ujian yang paling sulit. Kamu harus menghadapi bayanganmu sendiri, takutmu, penyesalanmu, dan dosa-dosamu. Hanya mereka yang mampu menghadapinya yang dapat mencapai kebebasan. Apa yang akan kamu pilih? Kembali ke dunia nyata dengan harga yang harus dibayar, atau tetap terperangkap di sini selamanya?" Siti terdiam. Bagaimana dia bisa menghadapi semua itu? Dia adalah manusia biasa dengan segala kelemahannya. Namun, dia tahu bahwa dia tidak bisa menyerah. Dia telah melewati begitu banyak ujian dan tantangan, dan dia tidak akan membiarkan dunia gelap ini menundukkannya begitu saja. "Aku tidak akan mundur," kata Siti dengan tegas. "Aku siap menghadapi apapun yang ada di depan." Dengan kata-kata itu, penjaga gelap mengangkat tangannya, dan seketika, bayangan gelap muncul di sekitar Siti. Bayangan itu mulai membentuk sosok-sosok yang sangat familiar, wajah-wajah orang yang pernah dia kenal dalam hidupnya, orang-orang yang telah pergi meninggalkannya, dan kenangan-kenangan pahit yang tak pernah bisa dia lupakan. Setiap wajah itu dipenuhi dengan penyesalan dan kesedihan. Di hadapannya, Siti melihat bayangan dirinya sendiri, seorang gadis muda yang penuh harapan, namun terperangkap dalam dunia penuh kegelapan. Wajah bayangannya penuh dengan air mata, dan matanya penuh dengan rasa takut. "Kamu takut akan masa depanmu, takut akan kegagalanmu," kata bayangan itu dengan suara yang sangat familiar. "Kamu takut jika tidak bisa memenuhi harapan orang lain, takut jika kamu tidak cukup baik." Siti terkejut. Bayangan itu mengungkapkan semua ketakutannya, hal-hal yang selama ini ia sembunyikan dalam hatinya. Dia merasa seolah-olah terperangkap dalam perasaan-perasaan itu. Namun, dia tahu bahwa ini adalah ujian. Dia harus melawannya. "Aku tidak akan membiarkan ketakutanku menguasai diriku," Siti berkata dengan tegas. "Aku bukan orang yang takut pada kegagalan. Aku akan menghadapinya dan menjadi lebih baik." Dengan kata-kata itu, bayangan itu mulai pudar, hilang satu persatu, seiring dengan tekad Siti yang semakin kuat. Dia tahu bahwa dia harus menerima dirinya, kekurangannya, ketakutannya, dan segala kelemahannya. Hanya dengan menerima semua itu, dia bisa melangkah maju. Setelah bayangan itu menghilang, pintu besar di depannya perlahan terbuka. Cahaya terang memancar keluar dari dalam pintu, dan Siti bisa merasakan kekuatan yang besar mengalir ke tubuhnya. Dia tahu ini adalah kesempatan terakhirnya, kesempatan untuk kembali ke dunia nyata dan mengembalikan Sukmanya yang hilang. Namun, sebelum dia bisa melangkah lebih jauh, penjaga gelap berbicara lagi. "Kamu telah melewati ujian ini, Siti. Tapi ingat, kebebasan tidak datang dengan tanpa harga. Apa yang kamu inginkan lebih dari segalanya? Apakah kamu siap untuk membayar harga itu?" Siti menatap pintu yang terbuka lebar, dan di dalam hatinya, dia tahu jawabannya. Dia siap menghadapinya. Dengan satu langkah mantap, dia memasuki cahaya itu, dan seketika semuanya berubah. Siti terbangun di sebuah ruangan yang familiar, di dalam rumahnya, dengan neneknya yang duduk di sampingnya, tanpa khawatir namun lega melihatnya terbangun. Siti merasa seolah-olah baru saja keluar dari mimpi yang panjang dan menakutkan, namun tubuhnya merasa lebih ringan, dan hatinya lebih tenang. "Apakah semuanya sudah selesai?" tanya neneknya dengan suara lembut. Siti mengangguk. Senyum tipis menghiasi bibirnya. "Iya, Nenek. Aku sudah kembali, dan Sukmaku sudah kembali." Namun, Siti tahu bahwa dunia ini tidak akan pernah sama lagi. Dia telah belajar bahwa keberanian bukan hanya soal menghadapi dunia luar, tetapi juga menghadapi dirinya sendiri. Setiap ujian yang dihadapinya telah mengajarkannya tentang kekuatan hati, dan bahwa kebebasan sejati dimulai dengan menerima siapa diri kita sebenarnya.